Swastiastu, selamat siang Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak kelas 9 SMP Kusumasari Denpasar. Kita akan lanjutkan pelajaran PPKN 2 minggu yang lalu, ya, karena minggu kemarin tanggal merah, dan kita akan lanjutkan hari ini. 2 minggu yang lalu kalian sudah mempelajari bab 1. Kalian lihat LKS kalian, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, kalian sudah mempelajari penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, proklamasi pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Diawali dengan masa awalnya kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Ya. Masa-masa penerapan Pancasila kalian sudah pelajari, dibagi dalam 4 tahapan, yaitu dari masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan sampai masa Reformasi. Masa awal kemerdekaan dimulai pada tahun 1949 sampai 1959. Kalian sudah mempelajari dengan dibentuknya Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dan badan yaitu PPKI, ya. Kemudian dilanjutkan dengan masa Orde Lama. Masa Orde Lama yaitu pemerintahan Presiden RI pertama tahun 1959 sampai 1966. Ya. 1966. Kemudian dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli, ya, sampai dengan penyerahan pucuk kekuasaan tertinggi dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Kemudian dilanjutkan dengan masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Dan tahun 98 sampai sekarang dikenal dengan masa reformasi. Banyak tantangan, halangan, hambatan yang sudah dilalui oleh Pancasila. Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan pelajaran sub topik yang kedua, yaitu masih dalam bab 1, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Lihat LKS kalian halaman 7. Dinamika nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan zaman. Yang pertama, kita akan berbicara dengan hakikat ideologi, yaitu hakikat ideologi terdiri atas pengertian ideologi, manfaat ideologi bagi sebuah negara, yang ketiga, fungsi ideologi sebuah negara, dan yang keempat, bentuk-bentuk ideologi negara. Ya. Pada kesempatan pembelajaran hari ini, Jumat tanggal 7 Agustus 1900, Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020, kita akan berbicara hakikat ideologi yang terdiri atas pengertian ideologi. Yang kedua, manfaat ideologi bagi sebuah negara. Yang ketiga, fungsi ideologi sebuah negara. Dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk ideologi suatu negara. Ya. Pengertian ideologi. Kita awali dengan pertama, yaitu pengertian ideologi. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari 2 kata, ideo dan logos.
Ya. Idea dan logos. Idea artinya adalah cita-cita dan logos artinya ilmu. Lagi sekali Bapak ulangi. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari dua kata, idea dan logos. Idea artinya cita-cita dan logos artinya ilmu. Jadi dapat kita ditarik kesimpulan, pengertian ideologi negara adalah pedoman hidup dalam penyelenggaraan negara. Sekali lagi, ideologi negara adalah pedoman hidup dalam penyelenggaraan negara. Dan beberapa ahli dapat juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian ideologi. Kalian lihat halaman 7 di buku kalian. Destat de Trency yang pertama, seorang filsuf Prancis, bahwa ideologi merupakan ilmu yang mempelajari gagasan atau ide manusia beserta kadar kebenarannya. Yang pertama. Yang kedua, White merumuskan bahwa ideologi merupakan cita-cita politik atau doktrin serta ajaran dari suatu lapisan masyarakat atau kelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan. Yang ketiga, menurut Utoyo Usman dan Alfian, mendefinisikan bahwa ideologi berintikan serangkaian nilai, norma, atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat bangsa sebagai wawasan pandangan hidup. Dari ketiga yang telah diuraikan oleh para ahli, Bapak dapat sampaikan, simpulkan bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan atau ide-ide serta keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Bapak ulangi, dari 3 pakar yang telah mengumpulkan definisi ideologi, Bapak dapat kita tarik kesimpulan bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Selanjutnya, sampai di sana pengertian ideologi. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu manfaat ideologi sebagai sebuah negara. Seperti yang kalian sudah ketahui, pengertian ideologi itu adalah pedoman hidup dalam penyelenggaraan negara. Ya. Sekarang manfaat pedoman hidup dalam sebuah negara adalah sama seperti kita di masyarakat, di pergaulan, ya, kita mempunyai pedoman hidup, ya, dalam penyelenggaraan suatu masyarakat. Kalau di sini kita berbicara masalah negara. Manfaatnya yang pertama yaitu menjadi pedoman berbagai bangsa untuk membangun dirinya sendiri. Ya. Yang kedua, memberi arah dan cita-cita bangsa. Yang kedua, memberi arah dan cita-cita bangsa. Yang ketiga, memiliki pegangan, pedoman, pemecahan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang keempat, mampu memandang
persoalan yang dihadapi dan menentukan arah serta cara bagaimana bangsa itu memecahkan persoalan yang dihadapi. Dari keempat manfaat tersebut dapat kita simpulkan bahwa manfaat ideologi adalah suatu titian atau penuntun masyarakat, warga negara untuk menjadi pedoman, pegangan, dan cita-cita yang menentukan arah bangsa dan permecahan permasalahan bangsa ini. Ya, tuh, silahkan kalian catat yang tadi Bapak jelaskan. Kalau kurang ngerti, silahkan kalian tanyakan ke Bapak. Ya. Yang ketiga, fungsi ideologi sebuah negara. Fungsi ideologi sebuah negara atau fungsi pedoman hidup dalam penyelenggaraan negara. Fungsi pedoman hidup dalam penyelenggaraan sebuah negara. Fungsi yang pertama, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan untuk melangkah dan bertindak. Norma-norma atau aturan. Kalian tambahkan di sana. Yang pertama, fungsi yang pertama, norma-norma atau aturan yang menjadi pedoman dan pegangan untuk melangkah dan bertindak. Yang pertama, ya. Yang kedua, bekal dan jalan bagi seseorang atau warga negara untuk menentukan identitasnya. Ya, itu fungsinya. Ya. Fungsi ideologi sebagai identitas. Ya. Fungsi yang ketiga merupakan landasan memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian alam sekitarnya. Dalam artian agar kita memahami lingkungan yang ada di sekitar kita. Fungsi yang keempat, orientasi dasar untuk membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan dalam kehidupan masyarakat. Ya. Dalam artian pola pikir. Yang keempat ini adalah kalian tambahkan di sana adalah pola pikir, orientasi. Ya. Orientasi berpikir untuk menunjukkan kehidupan manusia. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, yang keenam, pendidikan bagi seseorang dan masyarakat untuk memahami, menghayati serta menolak tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Itu pedomannya, ya. Fungsi landasan negara. Yang keempat, bentuk-bentuk ideologi negara. Ya. Terdapat bermacam-macam ideologi yang dianut negara-negara di dunia. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ideologi komunisme. Komunisme berasal dari ajaran Marxisme-Leninisme. Ajaran Marxisme yang berasal dari gagasan Karl Marx, ya. Pada mulanya bergerak di bidang perekonomian. Komunisme diterapkan dalam berbagai kegiatan politik dan kenegarawan. Setelah dikembangkan oleh Lenin, ide-ide komunisme berkembang menjadi ajaran Leninisme. Pada mulanya, Leninisme berawal dari gerakan revolusi dengan dukungan kaum buruh
dan demokrat di Eropa Barat. Gerakan tersebut kemudian berkembang di Rusia dan menyebar ke penjuru dunia seperti virus. Ya, ini paham komunis ini dia seperti virus seperti sekarang ini yang kalian rasakan. Cepat sekali suatu paham ajaran berkembang pesat sampai ke negara-negara belahan dunia. Dalam ideologi komunisme tidak ada jaminan kehidupan beragama. Dalam ajaran komunisme tidak ada yang namanya jaminan kehidupan beragama. Negara komunisme justru memperbolehkan paham anti agama alias tidak beragama. Hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Penerapan sistem pemerintahan dalam ideologi komunisme cenderung diktator. Kalian tahu diktator? Semena-mena, mau menang sendiri alias egois. Ya, diktator alias atau kalau orang bilang tangan besi. Ya, tangan besi, pemimpin memiliki tangan besi, kekuasaan yang tak terbatas terhadap semua warga. Apa kehendak pemimpin harus dijalani. Ya. Itu artinya ya. Kemudian pemerintahan didominasi partai tunggal yaitu Partai Komunis. Ideologi komunisme dianut oleh Negara Republik Rakyat Cina atau RRC. Polandia, Hongaria, Republik Ceko, dan Kuba. Negara yang menganut ideologi komunisme berikut ini adalah ciri-ciri negara-negara yang memiliki paham komunisme. Yang pertama, menghapus hak-hak individu. Ya, bertentangan dengan Pancasila kan? Ya. Di mana Pancasila setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sedangkan kalau komunisme, hak-hak individu dihapus. Yang kedua, negara tidak mengakui agama. Kehidupan beragama diserahkan pada setiap individu. Bahkan negara memperbolehkan atau tidak menganut satu agama pun. Yang ketiga, penguasaan atas alat produksi. Kegiatan ekonomi sepenuhnya dikuasai oleh negara. Dalam arti lain, etatisme. Etatisme itu adalah, silahkan kalian garis bawahi di sana di buku kalian, di LKS kalian, yaitu ekonomi sepenuhnya dikuasai oleh negara. Ini bertentangan dengan pasal 33 UUD 45. Kalian sudah tahu isi pasal UUD 45, pasal 33, perekonomian diatur dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ya. Yang keempat, ciri komunisme yaitu berbagai bidang kehidupan pendidikan sosial budaya dikuasai oleh negara. Semua bidang dikuasai oleh negara. Yang kelima, sistem pemerintahan cenderung diktator atau dengan kekuatan atau tangan besi. Ya. Yang kelima, kekuasaan negara dikuasai oleh satu partai yang dominan, yaitu Partai Komunis. Yang terakhir, kurangnya jaminan perlindungan dan hak asasi manusia yang bertentangan dengan UUD 1945. Ya. Sampai di sana penjelasan Bapak. Yang pertama adalah sistem ideologi komunisme. Kita lanjutkan. Yang kedua, sistem ideologi liberalisme. Inti ajaran liberalisme adalah kebebasan individu. Negara yang menganut paham liberalisme
memberikan kebebasan mutlak kepada setiap individu sehingga cenderung menjadi free flight liberalisme atau pesaing yang bebas dalam segala bidang kehidupan. Dalam arti lain, liberalisme ini adalah negara memberikan kekuasaan terhadap warga negaranya dengan melakukan persaingan, baik persaingan secara sehat maupun persaingan tidak sehat. Ini jelas bertentangan dalam pasal UUD 45, di mana UUD 45 menyatakan seluruh hak dan kewajiban warga negara adalah sama. Sedangkan kalau liberalisme persaingan bebas, ya. Ingat, beda. Ya, beda antara liberalisme dengan paham yang lain. Ya, itu bertentangan dengan Pancasila. Berikut ini adalah ciri-ciri yang menganut ideologi liberalisme. Yang pertama, sekularisme. Artinya negara sama sekali tidak mengatur kehidupan beragama, sama seperti komunisme. Ya, sama seperti komunisme, liberalisme, negara tidak mengatur tentang masalah agama. Dalam artian negara memberikan kebebasan kepada warga negaranya baik mau menganut agama maupun tidak. Itu jelas bertentangan dalam UUD 45, yaitu pasal 29 yang mengatur masalah agama. Ya. Yang kedua, masyarakat cenderung individualistis alias menang sendiri. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Ini bertentangan dengan Pancasila. Ya. Di mana kedudukan, harkat dan martabat manusia warga negara adalah sama. Di sini tidak. Di liberalisme masyarakat cenderung individualistis, ya. Yang ketiga, kegiatan ekonomi cenderung kapitalis untuk memutamakan pengembangan modal sebesar-besarnya. Ya. Ini dalam liberalisme sama seperti dalam pemerintahan Hindia Belanda, lebih ke pemilik modal yang dinamakan sebagai kapital. Siapa pemilik modal yang besar, dialah yang menang. Sedangkan rakyat miskin tetap menjadi kaum tertindas. Yang keempat, kepemilikan alat produksi, kegiatan ekonomi diserahkan pada setiap individu. Jelas ini bertentangan dengan UUD 45. Karena apa? Kalau di UUD 45 pasal 33 menyatakan seluruh cabang-cabang produksi dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jelas bertentangan. Ya, tidak sepaham. Kemudian ciri yang selanjutnya, ciri yang keenam, kegiatan koperasi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Sedangkan kalau di negara menganut Pancasila, koperasi berasaskan gotong royong dan kekeluargaan. Dan yang terakhir, paham liberalisme tidak melarang etisme atau tidak beragama. Sudah Pak jelaskan tadi. Itulah penjelasan tentang masyarakat yang menganut paham liberal. Selanjutnya, yang ketiga, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila dianut oleh bangsa Indonesia adalah ideologi sebagai landasan atau pola berpikir, norma-norma di mana tidak keluar dari norma Pancasila. Ideologi Pancasila bukan merupakan hubungan antara liberalisme dan komunisme, tetapi Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia.
kalian sudah memahami perbedaan dari semua ideologi yang Bapak jelaskan tadi. Kita lanjut ke ideologi yang terakhir, ideologi berdasarkan agama. Ya, mungkin di benak kalian berpikir, Pak, Indonesia adalah negara Pancasila. Kenapa banyak ada agama dan kenapa kita tidak menganut ideologi agama? Begini, ideologi berdasarkan agama, negara menganut ideologi berdasarkan agama dinamakan teokrasi atau negara agama. Sedangkan Indonesia bukan negara agama. Walaupun banyak agama, tetapi Indonesia tidak terfokus pada satu agama. Makanya Indonesia tidak dikatakan memiliki atau tidak berasaskan negara agama. Ya, tidak ada negara yang mayoritas, minoritas dan sebagainya. Semua agama di Indonesia diakui dan duduk sejajar, hak dan kewajibannya sama. Ya, itu lain dengan negara-negara Timur Tengah, Arab dan sebagainya. Di sana lebih didominasi oleh satu agama. Contoh negara Arab, Islam. Ya, makanya di sana dikenal dengan negara Islam. Ya. Dan negara-negara Barat, Eropa, negara Kristen. Ya, karena lebih dominan beragama agama Kristen. Ya, itu. Indonesia bukan negara agama, walaupun Indonesia memiliki banyak agama, tapi Indonesia bukan negara agama. Karena kenapa? Karena kedudukan masing-masing agama adalah sama. Tidak ada mayoritas terhadap tidak ada minoritas, semua sama. Ya. Bapak kira sekian dulu subtopik hari ini, ya, tentang materi B yang Bapak jelaskan, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Terdiri atas pengertian ideologi, manfaat ideologi, fungsi ideologi, dan bentuk-bentuk ideologi. Ya. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan lewat WA ke Bapak pribadi maupun di WA grup ini. Dan tidak lupa Bapak mengucapkan banyak terima kasih. Jika ada salah kata, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, tidak lupa Bapak mengucapkan terima kasih, dan pembelajaran hari ini Bapak akhiri dengan penutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.